Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assolatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya. Terima kasih. Baik, mari kita lanjutkan. Mengenal Allah adalah keniscayaan dan kewajiban yang paling utama bagi manusia. Manusia mampu mengenal Allah melalui instrumen akal dan wahyu. Tetapi, mengenal Allah dari turunnya wahyu, lebih kompatibel ketimbang dengan akal, karena akal manusia serba terbatas dan tumpul tentang hal-hal meta-empirik. Kita boleh jadi mampu membedakan setiap jenis kebaikan dan keburukan, tetapi terkait dengan hal-hal gaib, tak akan mampu dicapai oleh akal, apalagi dalam hal mempercayainya. Dalam banyak hal, kita hanya bisa mengetahui hal ihwal tentang Allah melalui perbuatan-perbuatannya, dan mengenal diri sendiri juga dapat menjadi jalan bagi pengetahuan tentang Allah. Seperti ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, barang siapa mengenal dirinya pastilah ia akan mengenal Tuhannya. Sokrates, seorang filosof 470 sebelum Masehi pernah berkata, "Kenalilah dirimu." Betapa pengenalan akan diri sangat membantu dalam hal mengenal pribadi Allah. Sebagaimana dalam penjelasan tradisi Sufisme, manusia adalah representasi paling sempurna dari wujud Allah, sehingga sangat mungkin mengenalnya melalui ciri khas yang ada dalam diri manusia. Sebagai makhluk spiritual yang memiliki pengalaman fisik dan bukan sebaliknya, manusia pasti menyadari akan adanya Sang Pencipta. Akal sehat, di mana setiap manusia merasa memilikinya, tidak akan mampu memahami dan membayangkan bagaimana kehidupan pergerakan alam semesta yang maha luas ini bisa bergerak melalui hukum-hukum yang stabil. Lihatlah bagaimana matahari dan bulan selalu menerangi kita. Planet-planet beredar sesuai rutenya, padahal kita tidak pernah ikut campur dalam mengatur peredarannya. Bagaimana musim panas dan musim hujan selalu berputar memenuhi kebutuhan makhluk hidup di dunia ini. Bagaimana makanan minuman tersalur pada tubuh manusia, kemudian saripatinya mengalir ke seluruh jaringan tubuh manusia, kemudian mereka dapat hidup stabil. Siapa yang mengalirkan? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu transenden, yakni melampaui segala sesuatu dan tidak ada makhluk apapun yang dapat menyerupainya. Hanya sifat-sifatnya saja yang mungkin bisa dipakai untuk menggambarkan tentang Allah, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran. Menurut konsepsi Imam Asy'ari, sifat-sifat Allah yang memiliki orientasi positif, seperti Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Mengetahui, Maha Hidup, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berkalam dan lain sebagainya, ada secara immortal bersama wujudnya dan melekat di dalam zatnya. Hal ini berbeda secara tegas dengan kaum Mu'tazilah yang berpandangan bahwa substansi dan sifat Allah adalah serupa dan sama saja. Kelompok Mu'tazilah merasa bahwa jika sifat dan zat itu berbeda, maka mereka pasti akan terjebak pada dualisme dan akan berkonsekuensi pada ketidakesaan Allah, sebab ada dua wujud yang sama-sama memiliki orientasi sebagai entitas sendiri-sendiri, yakni sifat dan zat. Sehingga bagi mereka, dua hal itu sama saja dan bersemayam satu sama lain tak terpisahkan. Konsekuensi pandangan ini mengakibatkan kaum Mu'tazilah menganggap Al-Quran itu makhluk dan baru, serta bukan bagian dari sifat, apalagi zat. Hal ini amat berbeda sama sekali dengan pandangan mazhab Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah beranggapan dan percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman yang kekal, abadi dan bukan makhluk. Pandangan ini merupakan dampak dari pemahaman bahwa kalam sebagai salah satu sifat Allah adalah kekal dan abadi. Jadi sangat wajar jika kaum Asy'ariyah berpendapat demikian. Hanya, menurut mereka, tinta dan kertas yang menopang entitas Al-Quran dalam wujud materialnya adalah ciptaan dan produk buatan manusia.
yakni kitab suci Al-Quran yang ada sama kita. Jadi, Al-Quran yang ada di tangan kita, bunyi kalam dan maknanya adalah kodim, yaitu dahulu, sedangkan kertas dan tulisan tintanya adalah huduts, yaitu baru atau makhluk. Di sisi lain, betapapun pengetahuan manusia tentang Allah telah ditopang oleh wahyu, tetap saja pengetahuan itu sangat terbatas. Sebab wahyu adalah informasi yang bersifat mentah atau global, yang tak mungkin bisa dipahami kecuali melalui akal pikiran. Sementara akal pikiran sangat terbatas dalam mengetahui sesuatu. Kinerja akal memang tidak terbatas, tetapi produk pikiran selalu memiliki keterbatasan dan akan menemukan jalan buntu, terlebih ketika bersinggungan dengan hal-hal gaib, atau di luar pengalaman materi. Pikiran memang bisa menghasilkan hal-hal abstrak, ia bisa berpikir tentang wujud yang tidak memiliki preferensinya dengan realitas. Seperti konsep angka dan abstraksi-abstraksi realitas, tetapi pada saat yang sama akal tidak mampu masuk ke dimensi lain selain realitas empiris yang memiliki akar-akar indrawi. Hal ini sudah cukup dalam menggambarkan betapa pikiran sangat terbatas dan tidak akan mampu mengetahui Allah kecuali ditopang oleh wahyu. Adanya kemungkinan memahami hal-hal gaib dan metafisik, sebab manusia pada dasarnya adalah makhluk spiritual. Dunia materi lebih merupakan pengalaman yang menjadi satu bagian dari fase kehidupan manusia di alam semesta ini. Sehingga menjadi sangat niscaya jika manusia memikirkan hal-hal gaib, wujud yang transenden dan Allah sang pencipta alam semesta. Wahyu tanpa akal tidak mungkin, sementara akal tanpa wahyu tidak akan menemukan titik temu yang jelas. Misalnya, Aristoteles pada 4 abad sebelum Masehi, berpendapat bahwa, asal-usul dari segala sesuatu adalah berasal dari penggerak yang tidak digerakkan. Pemahaman ini memang berorientasi pada pengetahuan akan Allah, tetapi ini menjadi tak jelas dan tidak menemukan titik temu, sebab tak ditopang oleh wahyu. Dan jika hanya wahyu saja, niscaya Allah tak akan terpahami. Lalu benarkah manusia adalah titik di mana Allah dipahami sebagai Tuhan? Pastinya tidak seperti itu, sebab ada jutaan makhluk selain manusia dan di antara semua makhluk itu ada yang mengetahui tentang wujud Allah. Manusia hanyalah ciptaan paling sempurna dan representasi dari karakteristik wujud esensialnya. Betapapun representasi itu amat terbatas dalam diri manusia dan betapa manusia hanya cerminan dari kemahasempurnaan wujudnya. Penulis, naskah asal, Rahmat Izat, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Yogyakarta. Penyelaras, Dunia Islami Jabat. Selanjutnya, ketika manusia telah menemukan Allah sebagai Tuhan semesta alam, orang-orang yang beriman tentu merindukan Allah. Bahkan sebagian tradisi tasawuf menyatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk beribadah, hanya karena Allah tahu bahwa manusia merindukannya. Tetapi di tengah kerinduan itu, manusia mungkin saja membayangkan Allah sesuai dengan imajinasinya. Mungkin, manusia membayangkan Allah dengan sifat-sifat makhluk sebagai model yang dikenalnya. Ketika pikiran kita tentang Allah sudah mengembara kian kemari, maka sebaiknya kita membatasi diri dan meminta ampun karena telah menyifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk yang tidak layak baginya. Syekh Nawawi Banten menawarkan jawaban ringkas atas 4 pertanyaan yang biasa diutarakan terkait Allah, yaitu pertanyaan tentang tempat, kualitas, waktu, dan jumlah bagi Allah. 4 jawaban ringkas ini sudah memadai bagi mereka yang menghadapi pertanyaan ini. Fa in qala laka, qailun, aina Allah? Fajawabuhu, laisa fi makanin, wala yamurru alaihi zamanun. Fa in qala laka, kaifa Allah? Faqul, laisa kamitslihi syai'un. Wa in qala laka, mata Allah? Faqul, lahu awalun bilabtidain, wa akhirun bilantihain. Wa in qala laka, kamillah.
Fakullahu, wahidun. Lamingkilatin, kul huwallahu ahad. Artinya, jika seseorang bertanya kepadamu, Allah di mana? Maka jawablah, ia tidak bertempat dan tidak mengalami waktu. Jika kau ditanya, bagaimana Allah? Jawablah, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun itu. Jika kau ditanya, kapan Allah ada? Jawablah, Dia awal yang tidak memiliki permulaan dan Dia akhir yang tidak memiliki penghabisan. Jika kau ditanya, Allah berapa? Jawablah, Allah esa, bukan karena sedikit atau kurang. Katakanlah Allah itu esa. Ini merupakan jawaban singkat yang perlu diyakini oleh umat Islam secara umum. Mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu tauhid, atau disebut juga ilmu akidah, atau ilmu kalam secara detil cukup berpegang pada 4 jawaban ringkas ini dan tidak menambahkannya lagi. Adapun penjelasan rincinya dapat dipelajari di dalam ilmu tauhid, ilmu akidah atau ilmu kalam. Mereka yang masih menyimpan penasaran atau memiliki waktu luang untuk mempelajarinya dapat merujuk pada buku atau kitab ilmu tauhid, ilmu akidah, atau ilmu kalam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sembarangan buku atau kitab faham lainnya. Karena kita tahu bahwa paham-paham lain buku-bukunya juga beredar di tengah-tengah masyarakat. Adapun mereka, yakni orang alim yang faham akan sifat-sifat Allah dan tidak lagi mempersoalkan 4 masalah ini adalah mereka yang mencapai kesempurnaan iman. Keimanan mereka ini sudah cukup mapan tanpa keterangan dalil akli. Mereka bisa jadi adalah ahli makrifat atau orang yang telah mencapai derajat makrifatullah. Syekh Nawawi juga berkata, Man, taroka, arba'a kalimatin, kamula, imanuhu. Aina, wa kaifa, wa mata, wa kam. Artinya, siapa saja yang meninggalkan 4 kalimat ini, maka keimanannya kepada Allah telah sempurna, yaitu di mana, bagaimana, kapan, dan berapa Allah. Yang perlu diingat adalah bahwa tingkat keimanan dan makrifat orang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak perlu tercengang dan terkecoh dengan orang yang masih mengangkat 4 pertanyaan tersebut, dan mencoba memecahkannya. Karena yang jelas mereka tidak akan dapat memecahkannya melainkan terjerumus ke dalam tasbih, atau tajsim, na'udzubillah. Tetapi ada juga orang yang tidak lagi memerlukan dalil akli atau pembuktian apapun perihal Allah, karena kemantapan dan kekuatan imannya. Semoga Allah membimbing jalan pikiran kita dari penisbatan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Penulis naskah, Al-Hafiz K. Penyelaras, Dunia Islami Jabat. Sumber naskah, NU, online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.